Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 Manajemen Pemasaran Prodi Perbankan Syariah semester 4 kelas D. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Eliana Pragna Putri, teman saya Candika Nur Irma Daswandi, kemudian Musyafaatul Khair. Kami akan mempresentasikan elemen bauran, distribusi dan promosi kaitannya dengan bank syariah. Distribusi dan promosi dibagi menjadi 5. Yang pertama, distribusi dalam perspektif Islam. Yang kedua, toko-toko retail syariah. Yang ketiga, nilai-nilai Islam dalam distribusi. Yang keempat, promosi dalam perspektif Islam. Yang kelima, nilai-nilai Islam dalam perspektif promosi. Yang pertama, saya akan presentasikan distribusi dalam perspektif Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima, yang ditunjuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Definisi distribusi memang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam distribusi, Islam memberikan norma etis bagaimana seharusnya umat Islam untuk bersikap dermawan. Jadi kegiatan distribusi dalam Islam ada 2. Yang pertama adalah menyalurkan rezeki atau harta kekayaan untuk diinfakkan atau didistribusikan demi kepentingan sendiri maupun orang lain, seperti pengeluaran zakat sebagai pensucian harta maupun jiwa. Kemudian serta mendermawakan sebagian harta bendanya. Yang kedua, berkenan dengan pertukaran hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Islam memberikan batasan-batasan dalam berusaha memiliki kekayaan dan mentransaksikan. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai kepemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infak, dan sodaqah. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Candika. Baik, saya lanjut ke bab yang kedua, yaitu toko-toko retail syariah. Toko retail yaitu penjualan barang atau jasa kepada masyarakat. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa retail bukan sekedar kegiatan menjual barang nyata kepada konsumen. Namun, aktivitas memberikan layanan jasa bisa juga disebut sebagai bagian dari kegiatan retail. Retail juga merupakan perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan dan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada para konsumen untuk menggunakan atau mengkonsumsi perseorangan maupun keluarga. Manajemen retail merupakan profesi yang relatif masih kurang diminati di Indonesia. Salah satu yang menjadi alasan adalah karena citra pekerjaan yang kurang baik. Bekerja di toko sering dianggap lebih banyak melibatkan fisik serta penampilannya yang kurang intelek. Namun, dengan banyaknya perusahaan asing yang menanamkan modelnya di sini, manajemen retail mulai mendapatkan perhatian dari pelamar kerja.
Baik, yang ketiga kita akan membahas tentang nilai-nilai Islam dalam distribusi. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktivitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting. Hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dan kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan atau selain fungsi alokasi. Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, di mana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut. Yang nomor satu, banyaknya nas Al-Quran dan hadis Nabawi mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen kepada cara-cara yang terbaik, dan memperingatkan penyimpanan dari sistem yang benar. Yang kedua, syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas diantaranya dengan penjelasan secara distribusian harta dan sumber-sumbernya yang terpenting. Yang ketiga, bagian dan komprehensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan atau wajib, maupun secara sukarela atau sunnah. Nomor 4, Al-Quran menyebutkan secara tekstural dan eksplisit tentang tujuan peringanan perbedaan di dalam kekayaan dan pengantisipasi pemutusan harta dalam kalangan minoritas setelah Allah Ta'ala menjelaskan pembagian fa'i, di mana tujuan tersebut dijelaskan dengan firman-Nya, yaitu agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Yang nomor 5, dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu, tema distribusi mendapat porsi besar yang akan dijelaskan di dalam pasal ini. Dan perhatian Umar terhadap tema distribusi nampak jelas dalam beberapa hal sebagai berikut. Di antara wasiat beliau untuk umat adalah beliau adil dalam distribusi, di mana beliau berkata, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang kalian akan selalu dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum dan adil dalam pendistribusian. Banyaknya sikap dan ijtihad Umar radhiyallahu anhu dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendistribusian. Promosi dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam juga merupakan promosi yang dilakukan untuk menawarkan, menginformasikan, menjual produk atau jasa di pasar. Karena dengan promosi, masyarakat akan mengetahui keberadaan produk dan jasa. Prinsip yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah personal selling, iklan, promosi penjualan, dan humas. Bauran promosi merupakan kombinasi dari alat-alat promosi yaitu periklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, dan publisitas yang dirancang untuk menjual barang dan jasa. Untuk menjual barang dan jasa secara langsung, kita telah melakukan kegiatan bisnis. Nilai-nilai Islam dalam promosi. Aturan promosi produk menurut Islam adalah tidak dibenarkan melakukan penipuan baik dalam bentuk perilaku maupun perkataan. Al-Quran mengutuk segala bentuk pernyataan palsu, tuduhan tidak mendasar informasi, dan kesaksian palsu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 19. Dalam etika pemasaran syariah, seorang salesman maupun customer relation itu tidak etis menyampaikan pujian secara berlebihan atas kualitas produk dan atribut yang dimilikinya. Oleh karena itu, di bidang promosi produk, etika pemasaran syariah menekankan aturan berikut. 1. Menghindari iklan palsu dan menyesatkan. 2. Penolakan praktik manipulasi atau taktik penjualan yang menyesatkan. 3. Menghindari promosi penjualan yang menggunakan penipuan. Sekian dari kelompok 11. Bila ada kurang atau salahnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.